pada umumnya empat mazhab ini menganjurkan untuk mentalkin mayit karena adanya hadis tadi. Anjuran itu artinya sunnah. Jadi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu umumnya mensunnahkan mentalkin mayit. Cuma ada sebagian madhab Hanafi, ya, itu sebagian ada yang mensunahkan, ada yang sebagian mengatakan boleh begitu saja. Di madhab Maliki ada perbedaan. Sebagian ulama-ulama madhab Maliki itu mensunahkan talqin mayit, yang sebagian memakruhkan talqin mayit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. An Dhamrata bin Habibin, dari Dhamrah bin Habib, ahadit tabi'ina qala, salah seorang dari tabi'in ia berkata, kanu yastahibbuna, mereka menyukai, idza suwiya alal mayyiti qabrahu, ketika kubur mayit itu telah diratakan, wan sorofan nasu anhu, dan orang-orang sudah pulang darinya, ayyuqala inda qabrihi, bahwa dibacakan di sisi kuburnya, ya fulanu, wahai fulan, qul la ilaha illallah salasa maratin, ucapkanlah tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah 3 kali. Wa ya fulanu, wahai fulan, qul rabbi Allahu, Tuhanku, katakanlah Tuhanku adalah Allah. Wa dinil islami, agamaku adalah agama Islam. Wa nabiyyi Muhammadun, dan nabiku adalah Nabi Muhammad. Ini diambil oleh Yai Marzuki dalam kitab Bulughul Maram. Ada hadis lagi yang senada yang diriwayatkan oleh Tabrani, yaitu saya baca di sini, idza mata ahadun min ikhwanikum, apabila salah seorang di antara saudara-saudaramu meninggal, fasawwaitu turaba ala qabrihi, lalu tanahnya sudah diratakan di atas makamnya, falyakul ahadukum ala ra'si qabrihi, maka hendaklah ada yang berdiri, salah seorang di antara kamu, di atas kepala makam itu. Tsumma liyakul, kemudian untuk mengatakan, ya fulana bna fulanata, wahai fulan bin fulana, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, maka mayit ini mendengarnya tapi tidak bisa menjawabnya. Ya, jadi ini salah satu dalil bahwa kalau ada Pak Mudin biasa, ya, setelah mayit itu dimakamkan, diratakan tanahnya, lalu ada salah seorang di antara kita itu mentalkin mayit, ya, jadi Pak Fulan bin Fulan, sampean ini sudah pindah ke alam barzakh dan seterusnya, ya, ditalkin. Apa ditalkin itu? Talkin itu mengajari, ya, diajari.
itu kan kiai, ya kok masih diajari? Iya, kadang-kadang lupa karena kematian itu atau di alam barzakh itu banyak fitnah, banyak cobaan-cobaan. Oleh karena itu diajari. Hadis ini juga disebutkan oleh, kalau sini saya baca, wa dzakara mithla dzalika Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhabi, ya. Dan yang demikian itu disebutkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab fi kitabi, dalam kitab Ahkami Tamannil Mauti, yaitu Ahkam Tamannil Maut. Hadis ini yang menjelaskan tentang talqin mayit itu juga disebutkan di kitabnya Syekh Abdul Wahhab, ya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini ngapunten pendiri kelompok atau golongan Wahabi. Makanya dikatakan Wahabi itu dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu pendirinya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka pengikutnya disebut Wahabi. Dan di kitab ini juga disampaikan talqin mayit itu boleh. Oleh karena itu, kalau kita lihat di beberapa madhab, ya, ada 4 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Pada umumnya 4 madhab ini menganjurkan untuk mentalkin mayit karena adanya hadis tadi. Anjuran itu artinya sunnah. Jadi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu umumnya mensunnahkan mentalkin mayit. Cuma ada sebagian madhab Hanafi, ya, itu sebagian ada yang mensunahkan, ada yang sebagian mengatakan boleh begitu saja. Artinya tidak disunahkan, tidak dilarang. Artinya boleh untuk mentalkin mayit. Terima kasih. Nah, di madhab Maliki ada perbedaan. Sebagian ulama-ulama madhab Maliki itu mensunahkan talqin mayit, yang sebagian memakruhkan talqin mayit. Jadi 4-empatnya itu tidak ada mengatakan haram, ya. Jadi umumnya sunnah, khusus madhab Hanafi sebagian ada yang mengatakan boleh, khusus madhab Maliki sebagian mengatakan makruh. Loh Ustadz, di satu madhab kok ada yang berbeda? Iya, jangankan antar madhab, di madhab Syafi'i saja yang banyak dianut di Indonesia, itu ulama-ulamanya juga ada yang berbeda. Contoh masalah kepiting, ya. Kepiting itu menurut Imam Ramli itu secara mutlak haram. Menurut Imam Ramli, ini madhab Syafi'i. Menurut Imam Nawawi, ini juga madhab Syafi'i, itu hewan yang hidup di air lalu bisa hidup di darat tapi terbatas hidupnya, itu diperbolehkan dimakan. Jadi hewan yang ada di air tapi bisa hidup di darat tapi terbatas hidupnya 2-3 hari mungkin, terus itu mati, boleh dimakan, ya. Nah, di kalangan Nahdlatul Ulama ngapunten, kalau di madhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat antar ulama, maka yang diambil itu 2 ulama besar, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Jadi kalau Imam Rafi'i mengatakan A, Imam Nawawi mengatakan A, berarti yang dipakai Imam Nawawi.
kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i ini ada perselisihan, yang diambil Imam Nawawi. Imam Nawawi yang kitabnya apa termasuk Riyadhus Shalihin, ya, Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang 1,5 meter, ya, ini rujukan dari madhab Syafi'i itu Imam Nawawi. Nah, sebagai apa pencerahan ngapunten, MUI Majelis Ulama Indonesia itu kan nggak paham Pak masalah kepiting, maka didatangkanlah profesor-profesor dari IPB. IPB itu apa? Institut Pertanian Bogor, ya, itu didatangkan. Beliau mengatakan, profesor-profesor IPB ini, bahwa kepiting ini, jenis kepiting ini di dunia jumlahnya ada lebih dari 2000 spesies. Jadi macamnya kepiting yang ada di dunia ini macamnya, ya, itu 2000 lebih, ya. Nah, yang disimpulkan oleh MUI, kepiting yang boleh dimakan artinya halal itu ada 4 spesies di Indonesia ini. Di antaranya ngapunten kalau kita orang Gresik, orang Lamongan paham tentang rajungan. Ngerti rajungan Pak ya? Nah, itu juga jenis kepiting. Itu boleh. Kepiting apa yang ditambah-tambah payau apa? Kepiting payau tadi ya, itu juga diperbolehkan. Kenapa disimpulkan diperbolehkan itu? Ternyata kepiting-kepiting tadi kalau diletakkan di darat itu bisa hidup maksimal 4 hari. Dia masih membutuhkan air, maka kepiting yang disebutkan tadi itu termasuk hewan air dan itu boleh dimakan menurut MUI, ya, yang dijelaskan oleh profesor-profesor dari IPB tadi, ya. Saiki kepiting piro Pak Situk Pak? 70.000 atau 1.000? 1.000 kok aja tuku kepiting Pak, lawang Pak wis, ya. Tapi enak, apa maneh kepiting glembosi, ya. Tahu kepiting glembosi kok lho lemune, ya. Kepiting yang ganti kulit itu lemu Pak, ya, dimakan cangkang-cangkangnya gitu ya. Nah, ini yang saya nggak setuju itu ngapunten di Kalimantan Pak, untuk menjadikan kepiting supaya ganti kulit atau glembosi tadi itu mudah di sana itu, ya. Kepiting itu punya kaki dan punya cupit gitu ya, itu kakinya dipotong Pak, yang 3 itu dipotong, yang belakang. Kepiting itu 4 atau 5 kakinya Pak ya, saya ngapal biar itu 4 ya, ya. Jadi tengahnya 3, efek 4 terus cupitnya 5 ya. Jadi yang 4-4-nya itu dipotong Pak, dipotong terus diletakkan lagi ke keramba, ya. Itu nanti akan muncul lagi kaki-kaki itu. Nah, munculnya kaki itu kulitnya bisa ganti. Itu menjadikan kepiting glembosi dan itu ngapunten yang diharamkan. Tidak boleh. Jadi hewan yang masih hidup dipotong anggota badannya itu tidak boleh. Nah, kok ini kilo umpamanya, tapi dulu hewan ini Pak ya, dulu hewan umpamanya ya. Ini dipotong sebagian kakinya itu tidak boleh masih hidup, kecuali kalau memang dibutuhkan ya. Jadi ini perbedaan antar ulama di madhab itu biasa. Ya, jadi makane wong sak meneke iku pilihane beda-beda, ya biasa. Ya, jadi tidak bermasalah. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Waktu kita menyampaikan takdim, karena di sana kan bahasa bukan bahasa Jawa. Ya. Kita pakai bahasa Arab saja, atau pakai dimakan bahasa Indonesia?
Iya ya. Ini pertanyaannya, kalau kita mentalkin mayit khususnya di Jawa atau Jawa Timur, apakah hanya menggunakan bahasa Arab saja? Apakah boleh juga menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Kan begitu Pak ya. Nah, dulu saya sebutkan bahwa ahli surga itu wajib bisa bahasa Arab. Memang di sana menggunakan bahasa Arab. Begini, talqin mengajari ya, salah satu hikmahnya adalah mengajari mayit itu sesuai dengan hadis ini tadi, juga mengingatkan hadirin ya yang datang di situ, mengingatkan ya. Nah, sing diingatno iku wong Jawa, nek bahasa Arab tok kadang-kadang nggak paham ya. Tapi umpamanya bahasa Arab saja juga boleh. Contoh begini loh Pak, khutbah itu loh. Khutbah itu harus dengan bahasa Arab. Khutbah itu ya, tidak boleh dengan bahasa Ajam atau bahasa yang lain. Loh, tadi saya khutbah kok pakai bahasa Indonesia begini. Mayoritas ulama memperbolehkan dengan menggunakan bahasa Ajam atau bahasa selain Arab itu untuk memberikan pencerahan kepada jamaah. Nih bahasa Arab tok gak paham. Cuma rukunnya wajib menggunakan bahasa Arab. Rukunnya. Kalau rukunnya tidak dibaca dengan bahasa Arab, tidak sah. Ya, jadi tadi sudah rukunnya kita baca dengan bahasa Arab, lalu kita jelaskan ya yang perlu kita jelaskan dengan bahasa Indonesia, termasuk talqin tadi dengan bahasa Arab tok itu juga boleh, dengan bahasa Arab dicampur dengan apa, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa juga boleh. Untuk apa? Mengingatkan hadirin yang ada di situ. Nggak bisa bahasa Arab Pak ya, jadi diingatkan. Tapi bahasa Arab saja boleh lebih cepat. Termasuk khutbah di beberapa pondok, atau kalau saya dengar itu di Madura Pak ya, itu khutbahnya sebentar. Karena apa? Hanya menggunakan bahasa Arab. Kalau saya lihat khutbahnya Yai siapa itu ya, saya lupa, sepanjang itu ya, siapa itu yang sudah sedo, Soleh Qasim ya, Yai Soleh Qasim. Saya pernah ikut khutbahnya di Ngampel Pak ya, itu dengan bahasa Arab lalu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Jadi keterangannya yang dibacakan dengan bahasa Arab terus diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Ya agak lama memang ya, semacam itu. Nah, kalau di Saudi Arabia yakin hanya dengan bahasa Arab Pak. Itu tanya yang baru datang gitu ya, pas ikut Jumatan di sana. Bali ikut Jumatan di sana kemarin itu. Di mana? Di Madinah atau Mekah? Di Mekah ya. Jadi menggunakan hanya bahasa Arab. Nah, karena orang Indonesia itu tidak paham dengan bahasa Arab, yang ada di sana ngapunten, maka pas khutbah dia tidur semuanya Pak. Karena apa? Cuma dirungokno ya gak ngerti. Wis saya turu wae. Iku kelakuane wong Indonesia. Gak nduk Arab tok. Nduk kene tak delok ya ngono. Masih sing khutbah bahasa Arab ya tetep tidur. Iki wong Indonesia ya. Ya, kekurangan dan kelebihan orang Indonesia sama orang luar itu begitu Pak. Contoh ya, contoh ngapunten. Kalau kita menunggu pesawatnya dilemanya ya, terlambat 1 jam atau 2 jam. Yang dilakukan oleh orang Indonesia dulu Pak ya, itu tidur, menunggu di bandara. Tapi kalau orang luar ngapunten itu membaca, menunggu itu sambil membaca. Supaya apa? Menambah ilmu. Ini kekurangan orang Indonesia. Jadi pokoknya ngenteni paling enak mbek turu ya, tapi orang lain itu ngenteni ambek moco. Tapi sekarang agak terbalik ya, jadi ada kebiasaan ngenteni ambek dolenan.
HP ya. Ini tadi kemeng kabeh iku ya kakek nyekel HP Pak jadi Pak. Apa aja sih ya. Jadi kanan kiri kemeng kabeh iku ya kakean nyekel HP. HP ini tumpuk-tumpuk ya, HP ini abot-abot itu ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Nggih. Kadang kita ketika mendengar taklim itu kadang ada yang berdiri, ada yang duduk, dan itu yang disunahkan. Begini, kalau di sini tadi ya wan sarafan nasu anhu ayyuqala inda qabhi, orang-orang sudah pulang Pak waktu itu Pak. Ini zaman dulu. Ya, orang-orang sudah pulang, maka salah seorang di antara kamu itu ada yang berdiri, ya, mengajari. Ya, kalau di sini berdiri mungkin hanya satu orang begitu. Ya, nah ada hadis lain, kalau kamu mengiringi jenazah atau ada jenazah yang sedang lewat diiringi, berdirilah. Kan berdiri gitu Pak ya. Nah, kita diperkenan duduk bila jenazah itu sudah diturunkan. Nah, artinya jenazah itu sudah dimakamkan, maka kita juga boleh duduk. Ya. Karena jenazahnya sudah tidak diiringi atau berjalan begitu. Dan menggunakan hadis itu, maka duduk. Tapi menggunakan hadis ini, salah seorang itu berdiri. Biasanya kita itu kalau mentalkin sambil duduk, ya. Kenapa Pak Mudin kok duduk? Ya cecek ambek kupinge. Lah ngono ya. Nek ngadeg kan kadoan itu. Sama saja ya. Jadi mungkin ngapunten Bapak Ibu, kita itu pendengaran kita itu tidak seperti pendengaran orang yang telah meninggal. Ini mendengar tadi itu, tapi tidak bisa menjawab. Ada orang itu begini, masuk masjid, assalamualaikum ya ahli diyar. Konjone ngomong, sampean aja bengok-bengok. Lah apa sampean salam kok bengok-bengok? Iki lho, ya. Aku kuburane ombo, gitu loh. Kuburannya luas, makanya saya keraskan. Bukan begitu. Umpamanya assalamualaikum ya ahli diyar, cuau di sana dengar Pak mayat itu, ya. Gak usah bengok-bengok kaya awak dhewe ngene iki. Ibu-ibu gak bengok-bengok gak krungu umpamane. Bukan begitu ya. Orang meninggal itu beda dengan orang yang masih hidup. Ya meskipun gak bengok-bengok, ini tetap mendengar, cuma mereka tidak bisa menjawab. Kok umpamane iso jawab, melayu kabeh Pak ya. Fulan bin fulan ono apa din, melayu Pak ya. Jadi tidak bisa jawab tapi mendengar ya. Jadi orang yang bisa mendengar bukan berarti tidak paham ya. Jadi karena mendengar dia paham tapi tidak bisa jawab pada kita. Jadi mayat itu kalau disiksa Pak ya, itu semuanya mendengar kecuali dua yang tidak mendengar, jin sama manusia. Itu yang tidak bisa mendengar keluhan rintian daripada mayit ya. Nah kalau umpamanya Pak mendengar ono mayit itu disiksa, kita mendengar, ngapunten iso nunggone masjid tok wis gak ngurusi bojo Pak ya, wedi ya. Nah karena nggak mendengar itu, maka ning ngrasakno bojo iku rasane enak sian gitu loh, gak wedi ya. Ya enggak. Ya. Iya. Ya ini ada pertanyaan hampir sama dengan tadi. Ini yang mentalkin ini bahasa Arab terus bahasa Jawa, dia kan orang Jawa. Nah malaikat menanyai dengan bahasa Arabnya apa? Ini belum pernah ikut konvensi di PBB Pak ya. Di PBB itu dipasang gini tuh Pak, cerit gitu ya, kono ngomong bahasa Arab, ini bahasa Indonesia ya gitu loh.
Sama dengan itu contoh kecil ya, contoh kecil sing nduk ngaku ngomong dengan bahasa Arab, kita terima itu dengan bahasa Indonesia, langsung dengan bahasa Indonesia. Nah nanti begitu juga pokoknya wis mati langsung isa bahasa Arab Pak, gak usah belajar ilmu nahwu sharaf pisan ya. Nek kepengin sampean bisa bahasa Arab mati ya dhisik iku ya. Nah, jadi malaikat nanyai dengan bahasa Arab. Ya. Ojo Pak Budha ojo mati dhisik sakno. Ya. Mbah-mbah ya sing mati dhisik gak apa-apa. Wis mati mbah Pak. Lah ya, gak apa-apa wis. Ya. Jadi begitu. Dengan bahasa apa saja malaikat itu paham. Contoh begini loh, contoh Pak. Sakno malaikat Israil iku. Lho kene apa? Ana tangga kowe iku jipangan asu 8. Ana sing jipangan ana pangan ana. Nah nek malaikat Israil ndelok ilak wangel ya. Lah itu loh. Ya. Bukan begitu ya. Karena yang ditanya itu nya. Jadi koyok-koyok wong itu atau gini, malaikat Israil mencari saya di Gresik Pak, karena kan aslinya Gresik. Tiba gak ono pindai, nang dipindai iki, gak ngomong-ngomong. Lah bukan begitu ya, otomatis ya. Allah itu maha kuasa. Nah memang ilmu Allah dengan ilmu kita itu setetes Pak, air di lautan. Ya jauh, makanya niu ilmu Allah, tapi hanya setetes tadi itu. Sing ngomong kono bahasa Arab, lo kene sudah bahasa Indonesia. Nanti Pak Mudine moco bahasa Indonesia, malaikate wis paham. Gak ngene soalnya malaikate Pak. Ya, jadi nggak usah khawatir. Masih Pak Mudine gak menggunakan bahasa Arab juga nggak apa-apa, menggunakan bahasa Arab diterjemahkan juga nggak apa-apa. Nanti khusus Pak Budi kalau meninggal dibawai kamus Pak, kamus bahasa Arab bahasa Indonesia ya. Mano buka kalau dhisik apa mano buka sik malaikat tenang. Mano buka man siapa? Oh, buka Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu? Allah Tuhan saya, Allah Tuhan saya Rabbi, Allah Rabbi ya wis cocok Pak wis. Jadi malaikate sabar ya terus gak apa-apa wis. Nanti gak usah bawa kamus, hafal nanti. Bawa HP gampang kita nanti ya. Nanti kalau ditanya nanti telepon Abah Ali aku takon ngene opo iki. Ya, sik tak takon nang Ustaz Anas dhisik ngono. Wah, aku pas tidur, sik Ustaz Anas tidur enten ono dhisik. Wah, repot iki nanti ya. Guyon-guyon Bu ya, tapi temenan nih ya. Ngapunten, jadi tidak ada masalah ya, semuanya sudah diatur. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.